Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah jemu dan bosan selalu kita mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih menyayangi kita, yang masih melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Panjang umur, sehat walafiat, kesempatan hari ini kita bisa datang ke masjid yang kita cintai ini, mendirikan sholat Jumat berjamaah. Shalawat dan salam selalu kita hidangkan ke pangkuan alam junjungan kita, suatu hasanah kita, Nabi Yana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan selawat yang selalu kita bacakan, yang kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini membuktikan kalau kita cinta kepada Nabi kita, dan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha sekeras mungkin untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, menjalankan perintahnya, tinggalkan terus seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah esensinya ketakwaan kita, ketundukan, kepatuhan, ketaatan kita. Ketika kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan. Inilah hakikatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di bulan Rabiul Awal ini, tepatnya tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriah ini, Rutin ingin menyampaikan khutbah dengan tema selalu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperbanyak sholawat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Kita baca Al-Quran, kita mentadabburi Al-Quran di dalam surah Al-Isra ayat 5 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
Sungguh kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik baginya. Allah perintahkan kepada kita untuk selalu menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dalam hidup, sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Liman kana yarjullah, orang kalau sudah menjadikan Rasulullah sebagai teladan di dalam kehidupannya, menyandarkan sebuah contoh kepada Nabi kita Muhammad SAW, berharap didatangi dengan rahmat kasih sayang Allah. Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan kasih sayangnya kepada kita. Dan kita selalu berharap rahmat Allah, selalu kita berharap kasih sayang Allah dalam situasi apapun, apalagi dalam situasi masih pandemi. Berharap kita kasih sayang Allah. Wal yawmal akhir, orang yang menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam hidupnya, yakin dan percaya akan datang hari kiamat, akan datang hari akhir, akan datang hari di mana kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perbuat selama kita hidup ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallaha katsiran. Orang yang menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam hidupnya, banyak selalu umat Nabi Muhammad, selalu hamba Allah itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti dia berzikir, tidak pernah dia berhenti mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berhenti dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang dari 9 kali kita satu hari itu bersolawat kepada Nabi kita. Subuh tadi 1 kali kita bersolawat ketika kita sholat, zuhur, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam sholat kita selalu kita bersolawat kepada Nabi. Pantas kita mengklaim diri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang Nabi kita juga mengklaim kita sebagai umatnya, yang nanti akan giring kita, dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Asbab sholawat kita, Allah bersolawat kepada Nabi kita, para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi kita. Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi, Allah bersolawat kepada Nabi, para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu ala Nabi, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Sekali kita bersolawat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah turunkan rahmatnya 10 kali. Sekali kita bersolawat kepada Nabi kita, Allah angkat derajat kita 10 kali. Sekali kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, Allah cabut, Allah hapuskan dosa kita 10 kali. Kesusahan kita dicabut, kemudahan Allah berikan 10 kali. Itu baru 1 kali kita bersolawat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari terus kita perbanyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita sangat mencintai kita, Nabi kita sangat menyayangi kita. Suatu waktu datang malaikat Jibril menemui baginda Rasulullah SAW. Nabi kita sedang bersedih. Ya Muhammad, wahai kekasih Allah, apa yang membuat engkau bersedih?
Apakah tidak punya istana? Apakah tidak punya harta? Bukan, kata Rasulullah. Bagaimana nanti dengan umatku sepeninggalku? Kalau itu, wahai kekasih Allah, baru saya kembali daripada Allah. Allah kirim salam kepadamu. Para malaikat Allah telah berbaris, aras Allah telah terbuka lebar. Para malaikat Allah telah berbaris menunggu tentang roh engkau. Bagaimana nanti dengan umatku sepeninggalku, wahai malaikat Jibril? Itulah yang aku khawatirkan. Kata malaikat, diharamkan surga kepada para nabi sebelum engkau dulu yang masuk ke dalam surganya Allah. Diharamkan surga kepada para umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Umatku dulu yang masuk, baru nanti umat-umat yang lain. Kalau begitu, kata Rasulullah, hilanglah gundah gulanaku. Sekarang saya sudah senang, sekarang saya sudah siap. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di detik-detik terakhir wafatnya baginda Rasulullah SAW, masih juga mengingat kita, masih juga mengingatkan kepada kita, mengingatkan agar senantiasa dirikan sholat 5 waktu. As-sholat, dirikan sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang daripada agama. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-sholat. Pertama nanti dihisab, pertama nanti diperhitungkan dari setiap seorang hamba pada saat kita sudah kembali menghadap Allah adalah sholat kita. Maka penting ini diingatkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW menjelang wafatnya. As-sholat, dirikan sholat. Yang kedua, jaga martabatnya wanita. Kita punya istri, kita punya anak, kita punya saudara perempuan, kita jaga saudari-saudari kita, kita jaga keluarga kita jaga anak-anak kita. Yang ketiga, ummati, ummati, ummati. Inilah ucapan yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad SAW. Ummati, 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 pantulan cinta dan kasih sayang mendalam yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita sangat menyayangi kita, sangat mencintai kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya terus mengimani Nabi kita Muhammad SAW. La Nabi abada, sudah tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad, sudah final. Yang kedua, terus kita ma'rifah, kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Kita baca terus Al-Quran, kita perdalam Al-Quran. Kemudian kita mentadaburi Al-Quran, kita mengimplementasikan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Kita baca hadis Nabi supaya paham kita tentang Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam hidup kita. Kita baca sirah nabawiyah, kita baca sejarah Nabi, sehingga menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang dicontohkan, yang sangat mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pada saat Nabi Muhammad diburu, dikejar, mau dibunuh, siap Sayyidina Ali menggantikan posisi di tempat tidurnya, menggantikan posisi Nabi Muhammad di tempat tidurnya, padahal jelas-jelas mau dibunuh. Ini bukti kecintaan sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kafir Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy membuat sayembara, barang siapa yang menangkap, hidup atau mati, diberikan hadiah. Salah satu Suraqah bin Malik ini yang sangat terkenal mengacungkan tangan, serahkan kepadaku, biar aku yang menangkap Muhammad. Ketika rumah sudah dipagar betis, rumah sudah dikepung, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Ali menggantikan posisi di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah di dalam keheningan malam itu, di tengah malam itu, jawara-jawara yang terkenal hebat itu tertidur semua. Rasulullah keluar dari rumahnya,
Sebelumnya membacakan surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan dinding di hadapan mereka, kami jadikan dinding di belakang mereka, kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak mampu melihat. Semuanya tertidur pulas menuju ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sudah menyiapkan unta yang paling terbagus untuk ditunggangi baginda Rasulullah SAW. Sudah siap. Dikabarkan oleh Siti Aisyah, putri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, belum pernah aku melihat orang segirang ayahku ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada ayahku, engkaulah wahai Abu Bakar yang akan menemaniku hijrah bersamaku. Ayah saya begitu girangnya, kata Siti Aisyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan rumah Sayyidina Abu Bakar terus menuju ke Gua Sur. Di Gua Sur ini pun dipastikan oleh Sayyidina Abu Bakar disterilkan lubang-lubang itu, pastikan steril, baru dipersilakan masuk. Tertidur Rasulullah SAW di paha daripada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kaki Abu Bakar ini ada satu lubang yang belum tertutup, kemudian digigit kalajengking. Kalajengking inilah kemudian Sayyidina Abu Bakar tidak kuat menahan sakit, meneteskan air mata, jatuh di wajah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah terbangun berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai sahabat Abu Bakar, apa gerangan yang membuat engkau menangis? Ada seekor kalajengking di kakiku ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak bangun? Khawatir kalau aku bergerak engkau terbangun dari tidurmu ya Rasulullah. Ini bentuk mahabbah jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kewajiban kita selain kita mahabbah mencintai Nabi kita dengan terus kita membaca sirah nabawiyah, kita baca Al-Quran, kita baca hadis, kemudian kita amalkan hadis itu. Dan yang terakhir adalah terus kita ittiba, menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, kita jalankan, meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam kehidupan ini. Kalau ini yang kita jalankan dalam hidup ini, yang terus menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam hidup kita, dimanapun kita berada, di lingkungan kita, di rumah kita, di masyarakat, di kantor, di mana saja, pasti yang kita temukan adalah rahmat lil alamin, rahmat untuk semua alam, rahmat untuk semua lingkungan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang perlu khutib sampaikan pada jemaah ini. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang telah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW dengan senantiasa meneladani Rasulullah sepenuhnya di dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma bidil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu